والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati terutama sahabatul bait yang telah menyediakan tempatnya untuk acara rutinitas istighosah, dan juga yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Dr. Eko Setiabudi yang sangat mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga berikut jajaran ranting NU Limus Nunggal juga yang kami hormati pengurus anak ranting, karena Limus Nunggal sudah mempunyai 2 anak. Yang pertama di Kampung Bakom, yang kedua di Darul Mutakin. Alhamdulillah Al-Karam Pusat saja ya. Kemarin alhamdulillah kita mengikuti pelantikan serta para jamaah yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat kasih sayangnya taufik serta hidayahnya pada kesempatan malam Senin ini yang penuh keberkahan, kita masih diberi kenikmatan, kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir menjalankan rutinitas kegiatan ranting NU Limus Nunggal. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita jadikan bentuk sebagai amal pahala, selalu menciarkan terutama paham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Sholawat teriring salam marilah kita senantiasa curahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita semua selaku umatnya hingga kepada umat ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin bapak-bapak yang kami hormati, terlebih dahulu perkenalkan, tak kenal maka tak sayang Pak ini. Oke. Tapi insyaallah banyak, ada juga orang Jawanya ya. Jawa Barat ya. Kita Jawa Barat. Kita awal merantau disuguhin acara tabligh kecil-kecilan, tapi bukan tabligh akbar ya, di Cibitung, suruh menjadi penceramah, di mana bahasa Indonesianya saya belum lancar, masih gado-gado ya. Tapi alhamdulillah tak harus pindah. Sebelumnya kami hanya sekedar bercerita atau selainnya perkenalan terlebih dahulu, sampai ujungnya adanya pagar Nusa di wilayah Cinengsi. Yang selanjutnya ditunjuklah saya sebagai pengurus atau ketua anak cabang Cinengsi, yaitu PAC Pagar Nusa untuk wilayah Cinengsi. Mohon maaf sebagai dokterku, Anda sangat senior tentang sejarah NU, beliau juga sangat menguasai ya, dibanding kami, karena dia sebetulnya jajaran PB bukan ranting ya, orang-orang PB, orang pengurus besar, tapi alhamdulillah masih berkenan, bahkan pengen bersiar dari kalangan desa. Atau sebetulnya ranting itu bukan bawah Kiai ya, ranting itu ujung berarti ya, dari pohon itu, dari dahan ya, dari pucuk ya. Tapi tumbuhnya perkembangan suatu organisasi, bahkan organisasi Nahdlatul Ulama itu
layaknya dari ranting terus ke anak cabang ke cabang terus sampai ke PB. Kembali secara ringkas atau pengalaman awal adanya Pagarusa, ya mohon maaf kami Wahyudi Asyari tinggal di Desa Cipenjo, tepatnya di Kampung Cikukulu, RT 3 RW 2. Di situ juga alhamdulillah saya mengemban tugas sebagai pimpinan atau ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Istianah atau YAPA 2 yang di bawah pimpinan Kiai Haji Asep Saifuddin SAGMM itu di Cipenjo YAPA 2. Melihat, mengamati, memang awal atau dasar kita basicnya Ahlu Sunnah wal Jamaah Nahdiyah atau basicnya NU, benar-benar NU dari lahir, bahkan mungkin dari bayi saya udah kerap kenyang selalu disuguhin berkat-berkatnya tahlil, karena orang tua saya ya katakanlah di kampung atau di tahlil ya, yang mungkin istilah sini itu amil, tapi bukan amil, bukan lebih. Orang Jawa itu lebih ya, orang Jawa itu lebih. Kalau lebih bukan lebih gaul, lebih bukan tapi lebih, atau di sini istilahnya amil, tapi bukan amil, tapi caranya memang ketiknya, tapi bukan berarti saya Gus ya, bukan saya Gus karena bukan Kiai tersohor. Yang kerat namanya Gus itu kan Kiai tersohor. Jadi ingat ke Gus Dedi, pengalaman seperti tadi di awal pembicaraan dari Al-Mukarram bahwa di Nurul Jannah itu dengan berbagai rintangan memang pergantian pengurus almarhum, pergantian lagi almarhum. Teringat jadi bicara Gus, saya pernah sampai ceritanya Gus Dedi memang benar bahwa untuk Cilengsi khususnya itu benar-benar basis sebelah, basis Wahabi lah katakanlah. Kita juga jangan nggak usah takut mengatakan Wahabi atau Salafi, memang salah pilihan. Iya sekarang kan nggak mau dikatakan Wahabi tapi Salafi, ternyata singkatannya salah pilihan. Kalau kita bukan berarti aja kan ya, memang kenyataannya kayak gitu. Artinya memang benar-benar perjuangan untuk NU yang ada di Cilengsi luar biasa, bukan dianggap enteng ya, sehingga beliau memperjuangkan Assalam, Masjid Assalam yang kerap tadinya bergaya Nurul Jannah juga kita pernah melobi ke masjid tersebut karena memang kita sebagai pengurus MTSZ ya ternyata ditolak juga karena pahamnya memang paham salafi, salah pilihan itu. Tapi alhamdulillah dengan informasinya udah dikuasai ke NU, memang udah waktunya NU itu benar-benar bangkit, istilah kata apa, nggak diam, cicing istilah bahasa Inggrisnya. Cicing kalau bahasa Jawa itu udah apa, ngangkat celana itu cicing. Tapi istilah sini adalah diam. Awal sampai alhamdulillah berdirinya ada majelis yang dipimpin oleh Gus Dedi Nawawi itu mengalami sakit yang lumayan lama, sakit sampai katakanlah kayak budek, kulit yang lupas semua, hampir lupas, sakit, kira sakit biasa. Pas ketika mengantarkan anaknya untuk latihan privat Pagarusa, saya bertemu langsung. Ketika saya ketemu, memang bukan berarti kita sakti ya, tapi insya Allah orang ini memang sakti. Ketua PAC ketua anak rantingnya Gus Al-Karam Jazil sakti juga. Amin. Ini rambut gondrong, jenggot panjang.
Ya. Bukan berarti kudro itu sakti ya. Nggak ada orang sakti istilahnya. Nah, makanya level daripada Pak Rus itu la ghaliba illa billah, tiada kemenangan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya pas temu terus rasa energi lain. Dan saya juga memang memang bukan katakanlah suatu suudzon atau buruk sangka. Nah, berarti memang walaupun mereka sebetulnya menggembar-gemborkan tentang syirik tentang apa, tapi ya memang kelihatan gitu. Artinya satu hal gaib lah istilahnya, dengan cara yang gak wajar ya. Tapi karena orang NU itu banyak cara ya, banyak kuncinya, sehingga pas saya alhamdulillah saya kasih mandat, artinya bukan saya melangkai, dan saya juga misalkan mau menangani juga mungkin kurang etika karena beliau adalah Gus, karena anak Kiai Berson juga di daerah Cilacap. Gus, punten mohon maaf, sekiranya Gus punya guru, datang ke guru, katakanlah tentang hasil penyakit Gus. Soal ke guru, datang guru, terus dikasih amalan. Alhamdulillah dikasih amalan tersebut dijalankan. Seketika mengamalkan amalan dari gurunya tersebut, itu seketika rontok semua, rontok sekaligus, sembuh total, entah itu sebelumnya. Artinya memang kita bukan suudon, memang kita bukan hanya melawan mereka, hanya sekedar melawan pakai lahiriah, tapi tetap tapi tetap dengan kondisi ilmu hikmah, ilmu batin, memang apalagi kerap dengan acara istighosa yang tadi dibacakan luar biasa, banyak sekali kalimat-kalimat lafal yang biasa untuk meruqyah, istilahnya istilah orang sebelah itu meruqyah, istilah orang kita itu orang ilmu itu sebenarnya bukan meruqyah, tapi sumuk. Mungkin zaman jadul, zaman saya muda, karena sekarang sudah tua mungkin, itu ketika datang ke kiai itu dibacain Fatihah, di sebur. Cuma istilah kata sekarang itu ruqyah ya. Ruqyah itu bahasa abu-abu, Wahabi bukan, NU bukan. Tapi alhamdulillah dengan adanya tersebut, saya kembali total yang tadi saya ceritakan itu total sembuh total. Dan sekarang alhamdulillah itu bukan berarti ini ada kaitannya dengan Nur Jannah. Jangan-jangan di istilah kata itu disantet juga. Jangan kira mereka itu anti santet atau anti belajar hal itu kesyirikan. Mereka yang berteriak maling, yang mesti maling, yang berteriak maling. Itu. Mohon maaf, kita akhirnya panjang lebar sampai bercerita yang enggak, tapi ini sekitar intermezzo ya Pak ya. Kembali awal bahwa saya Wahyudi Asy'ari dikasih suatu mandat sebagai PAC atau ketua PAC Paganusa untuk Cilengsi, walaupun secara legalitasnya saya belum dilantik ya, dilantik. Memang PAC Paganusa itu tidak seperti PAC yang lain atau JKH, walaupun saya masuk juga JKH masuk, terus IPNU IPNU bukan, karena mereka bisa dilantik dari PC, bahkan kemarin anak ranting MBC yang lantik ya, bukan dari PC ya. MBC. Tapi kita kalau PAC itu memang masing-masing itu punya anggaran dasar rumah tangga atau punya ADART ya. Yang lantik PAC itu dari PW ya, dari PW.
DW kita kebetulan berada di Purwakarta, namanya Al-Karam Kiai Haji Asep Milah ya. Kebetulan alhamdulillah pernah ketemu di Taman Mini waktu acara pertemuan pakar usaha sedunia. Saya katakan sedunia karena memang udah ada di daerah-daerah luar negeri seperti di Hong Kong itu udah ada pakar usahanya, Malaysia, di Kairo, Mesir, termasuk di Irak ada pakar usaha. Bahkan termasuk ya memang di mana-mana ada NU ya di situ ada juga pakar usaha, karena pakar usaha itu adalah sebuah badan otonom daripada organisasi Nahdlatul Ulama yang saya amati organisasi yang terbesar di dunia itu pakar usaha. Secara ringkasnya pakar usaha adalah benteng daripada ulama, bahkan daripada bangsa. Kemudian juga pakar usaha, pagarnya NU dan bangsa. Itu sejajar dengan Banser kalau istilah kata, walaupun duluan Banser dokter ya, Banser daripada pakar usaha. Namun banyak dari guru-guru kita bahkan dawuh daripada Gus Mafik juga, termasuk Gus Mafik terus masuk Cak Nun, kalau pengen jadi Banser, pengen jadi jagoan harus belajar di pakar usaha. Itulah beliau-beliau yang menyampaikan hal tersebut. Untuk pakar usaha Cilengsi, walaupun kembali saya tadi mengucapkan bahwa belum secara legalitas, namun sudah dicetus oleh PC yang waktu dulu masih di beban tugas oleh Al-Karam Gus Ardi atau terkenal dengan Cak Gareng. Dia teman dekat juga Dr. Eko, karena sering komunikasi, sering menyampaikan salam juga kalau di Cilengsi. Apa namanya, akhirnya sekarang udah terbentuk PC terbentuk secara legalitas. Dan untuk struktur PC saya justru saya masuknya SK-nya di PC sebagai Dewan Ketua Pendekar Kabupaten Bogor di Pagar Usaha. Wakilnya Kang Didi Mulyadi yang beliau ini, terus dan ada yang lainnya juga yang saya ngomong itu yang secara pelantikan dilantik. Adapun kita bukan pengen siar di PC-nya, tapi pengen siarnya di PAC untuk wilayah Cilengsi. Awalnya saya pengen membentuk ranting karena pikiran saya adalah dari ranting dulu, dari desa dulu. Ternyata saya dapat teguran dari PC. Jangan kalau pengen membentuk ranting, PAC dulu bentuk. Jenengan yang jadi ketuanya. Udah sudah berdawah apa kata guru, kata yang di atas, akhirnya saya bentuklah PAC. Nah PAC gimana? Yang terpenting KSB-nya yang berdomisili, artinya ketua sekretaris bendahara itu yang berdomisili. Begitu pula pernah memang pengajuan atau obrolan Al-Karam Eko dari awalnya pembentukan pas pelantikan untuk ranting Limus yang dihadiri oleh Kiai Khalil PP ya. Itu memang udah ngobrol pengen di Limus Munggal itu ada ranting pagar usaha itu gimana. Saya imbaukan kalau bisa dari Limus setidaknya ada 1 atau 2 orang yang mengikuti kegiatan
pagar rusa. Alhamdulillah untuk Cilengsi memang agak kerepotan untuk yang di Limus karena lembaga pesantren atau lembaga sekolah dari orang-orang yang benar-benar NU, artinya benar-benar pengen berjuang di Nahdlatul Ulama, itu yang punya pesantren, yang punya pendidikan baik SD maupun SMP belum bisa yang saya lobby. Sampai terakhir kita di Limus Nunggal itu kenal dengan Kiai Sarta. Beliau adalah ketua MUI kecamatan karena beliau juga sudah punya lembaga Kiai ya. Punya sekolah ibtidaiyah atau MI. Kita lobby, ternyata beliau sudah ada eskul silat. Cuma entah dari mana, wallahu alam, yang jelas bukan dari Pak Rusa. Kita menawarkan, kita asli ini bukan hanya sekedar Pak Garusa mengajarkan silat atau untuk petanteng, namun jauh dari itu adalah untuk tugas atau ingin saya, tujuan kami adalah untuk syiar di NU-nya dengan pakai pakai bendera Pak Garusa, karena masing-masing NU yang sangat saya mengenal itu lebih luas, lebih komplit. Ada tahfidz Qur'annya JKH, ada ikatan pelajar putra maupun bisa pelajar putra putri, ada lengkap, punya les bumi yang ada, punya lengkap komplit, sehingga saya sendiri benar-benar merasa bangga jadi orang NU. Hakul yakin karena Pak lengkap, semua lengkap, kita pun apa semuanya, apalagi yang setidaknya pernah di pesantren, nggak bakalan kebentur dengan lembaga-lembaga yang lain atau organisasi-organisasi yang lain. Bahkan yang sekarang banyak di antara kota-kota itu banyak dari rekan-rekan saya, teman-teman saya juga ada yang masuk ke lembaga ini, ada yang kategorinya bukan dari Nahdlatul Ulama, bukan dari NU, karena menganggap NU itu merasa deso, merasa kampungan, nggak modern. Ternyata di balik semua itu adalah NU memang yang benar-benar saya akui lengkap dari segala hal bidang. Dan untuk pelatih Cilengsi kita sudah membantu tugas kepada Kang Didi Mulyadi, asli dari Bumi Ayu atau dari Brebes, karena memang untuk mencari atau untuk yang benar-benar asli masih domisili, kita masih dalam proses pengkaderan pelatih atau yang benar-benar ikut serta gemblengan Pak Garusa. Alhamdulillah untuk yang benar-benar aktif sampai sekitar ada 15 anak yang bakal digojlok sebagai dewan pelatih atau yang bakal penerus kita di daerah Cilengsi khususnya. Itu yang pertama, ada lembaga atau pesantren atau sekolahan yang sudah masuk ke kegiatan Pak Garusa adalah diantaranya satu Pasir Angin, itu di SDIT Nurul Islam punya Kiai Junaidi Salim ya. Beliau alhamdulillah Suriah NU yang dilatih, yang dipegang oleh Ustadz Fauzan. Tadi ada anaknya gitu, Ustadz Fauzan, beliau anaknya Kiai Syahri, itu yang melatih. Alhamdulillah asli pribumi sini, alhamdulillah. Dan yang kedua Cibejo, Ranting Cibejo, tapi mereka atau semuanya itu belum terangkum resmi jajaran Ranting ya, masih artinya hanya bertempat di Cibejo, bertempat di Pasir Angin. Pasir Angin ada dua, satu di SDIT
Nurul Islam, 2 di Pondok Pesantren Al Amin Asuhan Kiai Asmuni. Alhamdulillah beliau berdua itu tanfidiyah semua, tanfid Kiai Asmuni tanfidiyah, Kiai Junaidi sugiahnya. Jadi sudah ada pakai rusa, perlu kita ketahui juga. Di Cimejo ada pakai rusa yang di tempat saya itu di atas namanya, di daerah Ranting NU Cimejo. Terus di Cilengsi Ranting NU Cilengsi, karena Cilengsi memang udah ada Ranting NU nya, tempat di Yapa Alesiana. Alhamdulillah sebagai pusat latihan, bukan pusat sekretaris, sekretariat bukan, tapi untuk sekretariatan berpusat di Cimejo. Bisa dicek di Google Map, sekretariat atau pusat pagar rusa Cilengsi, mesti titik pusatnya di Cimejo. Terus di Cilengsi Kidul, Cilengsi Kidul ada di Pondok Damai. Cuman Cilengsi Kidul belum ada ranting ya, belum istilahnya secara legalitas belum ada ranting. Namun warganya memang sering aktivitas di KNU aktif juga. Lalu di Dayuh itu di MTS di MTS Al Furqon, sama di Masjid Al Istiadah di kediaman Kiai Haji Khalil sebagai tanfidiyah MBC. Lalu lagi di Mekarsari di kediaman Kiai Haji Saib Heri. Alhamdulillah semua santrinya diwajibkan ikut pagar rusa. Lalu di Situsari, ini saya yang jarang ini yang ada ranting-ranting NU nya di Situsari, yaitu di Pondok Tahfidzul Quran Asuhan Kiai Haji Komar. Nah, ini Kiai Haji Komari yaitu di Tahfidzul Quran Nurul Komari, itu di tepatnya di Desa Empuk, Kampung Empuk, Desa Situsari. Berjumlah hampir 100. Itu karena diwajibkan semua untuk diwajibkan ikut kegiatan eskul pagar rusa. Namun kesemuanya itu memang perlu perjuangan yang sangat luar biasa, perlu ketabahan, perlu istiqomah, juga masih tetap minta dukungan serta doa dari orang tua kita, dari Kiai NU-nya, terutama Kiai NU rantingnya, Kiai NU MBC sampai ke PC. Cara berjalannya waktu, sementara ini untuk Cilengsi saya anggap masih bertahan. Artinya kita mempertahankan dengan semaksimal mungkin tenaga kita, ada juga materi kita untuk adanya kegiatan pagar rusa Cilengsi supaya tidak ada, karena satu dialamin vakum, salah satu hal ya, vakum. Tapi mereka merasa kiainya sangat kangen, ujungnya mengirimkan Gusnya Fauzi ya, Muhammad Fauzi ini putra Almarhum Kiai Asmuni, Gusnya untuk benar-benar digembleng. Saya yakin untuk berikutnya dibuka lagi Pak Rosa di Alamin. Untuk mengenai cara atau biar gimana sih, karena terbentur dengan orang atau santri anak dari Limus Tunggal itu tidak ada yang mengikuti pagar rusa ya, sedangkan pengen muncul suatu pengurusan ya Kiai ya. Itu ternyata memang bukan hanya dari orang pagar rusa, tapi memang dasarnya dari orang NU. Karena pagar rusa itu memang harus NU yang jadi pengurus ya, bukan orang Muhammadiyah atau Wahab, lagi Wahabi yang jadi pengurus, bukan. Namun
tetap ada persyaratan. Ketika sudah dilantik atau katakanlah sudah diresmikan, ditunjuk, katakanlah masih awalan ini masih ditunjuk oleh ranting, oleh ketua ranting NU-nya, tapi kita diwajibkan peserta atau kandidat tersebut untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Pak Rusa yang ada di Cilengsi. Pertama, sebulan sekalinya harus aktif. Keduanya, kegiatan-kegiatan Pak Rusa memang harus ada. Jadi bukan sekedar dibentuk pengurus seperti tadi yang dikatakan oleh Kiai, jangan cicing. Ketika sudah dibentuk, ya harus bergerak bentukan tersebut itu. Jadi minimal itu cukup ada 3 Kiai, dari ketua, sekretaris, bendahara, minimal itu aja. Karena kita juga sudah ada wacana kita akan membentuk pengurus resmi secara legalitas yang akan dilantik oleh PW. Kita juga sudah alhamdulillah sudah menyusun pesertanya atau anggota-anggotanya, karena alhamdulillah dengan berjalan sudah 2 tahun kita sudah membentuk pengkaderan yang alhamdulillah juga sudah luar biasa, dan mereka semuanya yang sangat bersyukur lagi asli putra daerah, artinya asli berdomisili. Adapun pelatih boleh bersinergi dari luar, jangan orang Jawa kayak orang Lampung kayak orang mana kayak itu terserah, itu dari pelatih. Adapun pengurus itu memang harus yang berdomisili, itu infonya besar mandatnya dari BCW itu. Dan sebetulnya untuk daerah Cilengsi itu ketika saya resmi mengadakan atau membuka Pakarusa untuk silat di Cilengsi, itu banyak pengusulan di masing-masing daerah, termasuk di rumah pocong, di perumahan pocong itu ada ternyata. Terus di Matela juga ada, yang mereka udah jadi warga sini, udah ada, cuma mereka tidak mau atau mungkin kurang ini ya bersinerginya atau gairahnya, mungkin katakanlah lah, ya memang luar biasa. Artinya dari sekian banom NU yang memang bukan kaleng-kaleng kegiatannya ya di Pakarusa, ya seperti yang lainnya kan kadang duduk kayak gini aja udah dapat berkat Pak ya, udah dapat rokok, udah dapat berkat. Kalau kita peringatan dulu, bukan hanya peringatan dulu, tapi sampai blok-blokan dulu, baru silakan kopi Kang, silakan rokok Kang ya. Kalau kayak MBS ya, mohon maaf ya, yang lain kan kayak gini aja ranting-ranting, nah ilallah udah berkatnya akeh dewe, lah ilallah udah. Tapi kalau kita Pakarusa benar-benar satu ya, memang jiwa raga, artinya fisik, fisik yang di gembleng gitu. Tujuannya apa? Untuk membentengi ulama-ulama kita, sehingga kita tetap dimana ada bicara acara kegiatan NU, insyaallah kita selalu mengawal ya. Bukan berarti kita melangkai pancer, memang ya tujuannya ke situ. Gimana pancer, nah itu tetap ada benteng. Dan alhamdulillah juga untuk keanggotaan Pakarusa itu untuk Indonesia sekitar kurang lebih yang terakhir saya itu ada 3.000 ya, dia 4,2 juta 4,2 juta itu Pakarusa yang resmi sebagai anggota. Pancer kurang lebih 9 juta kalau nggak salah. Itu sebenarnya banyak, benar-benar super kuat. Tapi karena memang NU itu simbolnya hubbul waton, jadi dari dulu NU nggak pernah boykot, nggak pernah demo, nggak pernah apa-apa, istilahnya berani super kuat.
karena simbolnya adalah hubul waton minal iman. Entah itu siapa presidennya, entah itu siapa politiknya yang menguasai, tetap yang menjaga adalah untuk menjaga NKRI. Sebenarnya memang dari NU. Jadi juga yang tadi saya uraikan bahwa untuk kepengurusan ranting jadi diambil dari KSB-nya orang domisili yang benar-benar mau berkhidmat di organisasi, ya, mau berkhidmat di organisasi. Keduanya ketika sudah dikasih mandat sebagai pengurus atau katakanlah ketua sekretaris bendahara, ya memang kegiatan apa yang ada di Sulawesi itu juga kegiatannya insya Allah nggak begitu padat-padat amat. Kalau kegiatan umum latihan, kalau ada berluang waktu jadi usahakan untuk berangkat. Tapi ketika ada mendesak memang urgent bisa izin, kecuali memang acara-acara khusus yang diadakan sebulan sekali itu diwajibkan memang hadir. Itu mungkin sementara atau syukur bagus banyak anggota, artinya ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, wakil sekretaris, ada bendahara, wakil bendahara, terus ada anggota dan seterusnya. Namun dengan berjalannya waktu, yang penting berjalan sambil menyelam sambil minum air, kita support bersama. Adapun untuk tempat latihan yang memang satu udah direkomendasi oleh pengurus ranting, nanti latihannya di mana karena memang awalnya kita bentuk latihan itu masih agak kesulitan awalnya. Setelah saya pikir ini punya NU, ini punya organisasi besar, otomatis saya tinggal yakin, aku yakin. Jadi nggak seperti halnya dengan perguruan yang lain, memang harus komplit melengkapi perlengkapan baik ke urusan ke Kapolsek atau yang kaitannya memang dengan fisik ya, dengan aparat setempat, terus dengan desa setempat, banyak itu. Tapi ternyata memang saya juga sering lobbynya ke pihak NU-nya, minta dibantu oleh pengurus NU, baik NU yang di ranting maupun di MBC, sehingga alhamdulillah berjalan mulus. Sehingga yang penting ada tempat untuk latihan boleh di area halaman masjid, karena memaklumi untuk daerah Limus Nunggal tidak ada atau belum ada pengurus yang mempunyai lembaga pendidikan baik pesantren maupun sekolah, boleh diposisikan atau diatur secara bersama dengan pengurus-pengurus yang lain. Ada yang tanah lapang, misalkan perizinan tempat, tolong dibantu juga untuk pihak ranting yang telah resmi ya, begitu kiai ya. Jadi itu alhamdulillah juga di Cibojo karena kita punya halaman luas dan memang rencananya buat pesantren, jadi tidak menyewa atau memakai lapangan di luar area. Di apa juga alhamdulillah punya yayasan di Pasir Angin, cuma di Pasir Angin di SDIT itu kalau nggak salah ternyata di luar sekolah karena memakai lapangan gas atau Gria Alam Sentosa itu yang di Pasir Angin. Yang lainnya masih di area pondok. Adapun yang di Limus boleh memakai halaman atau pasos yang mungkin sekiranya untuk umum, tinggal dikoordinasi dari pihak pengurus ke yang berwenang. Nah, mungkin itu aja Kiai. Apabila ada pertanyaan juga dipersilakan, mungkin masih kita menerima pertanyaan-pertanyaan.
Nanti kita juga titip ini, misalkan nanti ditunjuk Pak Kiai untuk ranting, saya titip panduan ini ya, oke ya. Menganggap juga jadi sampai latar belakang, sampai pengertian, sampai segala macam di sini. Adapun pengen lengkapnya lagi, sekarang zaman modern, silahkan tinggal klik Google ya, klik Google tentang pakar rusak, udah itu aja. Kita juga mohon maaf nggak perlu banyak panjang urean ya, karena semua serba canggih, sampai pengajian pun udah nggak usah banyak ceramah, udah klik Google aja. Yang penting kalau ingin nyari keberkahannya, kumpul bersama, silaturahim bersama, ujungnya ngopi-ngopi bersama. Mungkin apabila ada pertanyaan masih kita lihat sebelum ditutup ya. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Jadi kira-kira begini, kalau pada saat awal pembentukan itu kan pasti jenjang pengkaderan atau apa, saya nggak paham, saya nggak pernah aktif di lembaga pencaksilat atau apa, nggak pernah aktif. Jadi misalkan ban putih, ban hitam dan lain-lain itulah, ada jenjang pengkaderannya pasti kan ya. Nah kalau kemudian kita minta dispensasi dulu di awal, yang penting kalau saya misalkan secara organisasi ada pengurus yang bertanggung jawab. Nah nanti pengurus yang bertanggung jawab inilah yang akan mengkonsolidasikan untuk merekrut anggota, mengorganisir sebuah kegiatan pelatihan pencaksilat dan lain-lain lah gitu. Nah kalau diperbolehkan kita minta dispensasi awal untuk pengurus itu nggak perlu harus orang yang sudah istilahnya anggota inti pencaksilat dulu. Yang penting organisasinya ini. Karena kalau ke Ustadz Sarta ya susah, Ustadz Sarta itu PUI. Ustadz Sarta itu PUI, Persatuan Umat Islam. Iya, jadi secara ini ya apa? Beda. Dulu sama saya baik, begitu saya jadi ketua NU ya jauh gitu. Karena memang secara harokah berbeda. Secara harokah berbeda. Jadi itu juga menjadi kendala kita di Limus ini, memang belum ada lembaga ataupun pondok pesantren yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Mungkin nanti di Ustadz Sajidin itu, karena orang Madura kan, orang Madura kalau kemudian nggak NU ya kebangetan banget. Ya, iya berarti kan tinggal masuk untuk izin pagenusanya kan. Ya yang penting kan secara organisasi ini ada yang bertanggung jawab dulu. Secara organisasi ada yang bertanggung jawab. Tanpa harus ada embel-embel, oh syaratnya untuk ketua itu katakanlah harus ban putih, ya kan repot kita. Nah jadi kan biar pengurusnya ini yang akan konsolidasi untuk merekrut anggota baru dan lain-lain. Ya paling tidak anak-anaknya pengurus lah, daripada nongkrong di LW juga pagi ngasih uang saku sekolah, pulang sekolah ngasih uang jajan nongkrong di kafe, ya kan mendingan ngasih bensin untuk latihan pencaksilat, kan sederhananya begitu. Nah, ya, itu kan tinggal bahasa kita untuk mengkomunikasikan pada pengurus-pengurus saja, itu kan bukan persoalan yang sulit lah kalau menurut saya. Minimal ya anak-anak kita gitu kan. Ya kalau embrionya ya ada Pak Kodir kan tiap hari udah sap nah gitu kan. Nah, security beliau Pak. Jadi tiap hari biar kan security selama ini nyekelnya kan pentung, ya kan? Kalau jadi ketua Pagerusa kan nyekelnya di jalan goib. Nah, jadi pentungnya ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Pentung. Jadi bercandanya kira-kira begitulah ya. Jadi kalau diperbolehkan ya saya minimal paling tidak minta dispensasinya dulu untuk pengurus ini, tidak usah harus ada anggota resmi dulu, tapi yang penting pengurus ini bertanggung jawab untuk mengorganize sebuah kegiatan sehingga pelatihan Pancasilat Pagerusa ini berjalan. Kalau tempat insya Allah di Limus nggak perlu khawatir lah, tempatnya di lapangan di mana kita bisa pakai banyak lah. Kalau tempat itu kita bisa pakai banyak. Yang penting kalau saya ada dispensasi dulu untuk kepengurusan sambil nanti persiapan, karena target saya ini kalau ranting Pagerusa ini terbentuk, kita pengen pelantikan ini bareng 3, 1 pelantikan Ibnu, 2 pelantikan anak ranting muslimat, sama pelantikan Pagerusa.
minimal hemat biaya lah, gitu ya. Minimal hemat biaya. Jadi kalau 3 dibarengin jadi 1 kan anggarannya hemat daripada untuk acara seremonial yang kemudian butuh waktu, butuh energi, butuh persiapan, butuh uang dan lain-lain. Mendingan duitnya ya dipakai untuk ya begini nih yang istiqomah rutin apa. Jadi targetnya 1 itu ya saya minta dispensasinya. Jadi kalau diperbolehkan lah biar nanti saya dan beberapa pengurus di ranting yang akan mencoba mengeksekusi untuk mengorganisir agar kegiatan ini bisa berjalan. Ya targetnya kalau di pengurus ya minimal ya anak-anak kita dulu lah, enggak saya jalur, minimal anak-anak kita dulu, karena saya yakin hampir semuanya kita ini ya pusing. Pagi anak minta uang jajan, pulang sekolah minta uang ngopi di kafe, malamnya minta uang kuota untuk main game. Ya, semuanya pasti kan mengalami itu gitu ya. Ya kalau disibukkan dengan ngaji, disibukkan dengan pencaksilat, apalagi pulang sekolah suruh belajar pencaksilat itu, malam boro-boro mau main game, udah kecapean semua kan, langsung tidur. Ya minimal mengurangi jatah minta uang bapaknya untuk beli kuota. Karena bahasanya harus begitu di kita ini. Kalau bahasanya nggak begitu, dalam banyak case kemudian banyak terjadi pertentangan gitu. Makanya kita pakai bahasa-bahasa yang sederhana saja. Jadi biar bisa sinergi dengan orang tuanya, biar bisa sinergi dengan anak-anak ibnunya. Karena anak-anak ibnu ini kan kalau mungkin juga diajak pencaksilat kan juga mungkin mau gitu ya. Selama ini ditawarin ya oke-oke saja, tapi kan wujudnya nggak kelihatan gitu ya. Jadi kalau wujudnya nggak kelihatan itu seperti kita dagang merah delima, harganya miliaran sampai triliunan, wujudnya nggak pernah ada. Atau dagang uang goib gitu. Jadi biar dagangnya tidak uang goib, nah struktur kepengurusannya harus terbentuk dulu gitu. Jadi nanti kalau sudah ada struktur kepengurusan terbentuk, saya sebagai ketua ranting itu enak untuk bahasa kasarnya itu ngilikidik agar ini berjalan. Jadi ngilikidiknya itu enak karena ada penanggung jawabnya, kayak Jikiha itu kan ngilikidiknya enak. Kalau ketuanya lagi malas-malasan itu kan kita ngilikidiknya enak aja. Jadi biar itu dulu, jadi nanti biar pada saat ada agenda ranting, entah mungkin besok malam atau mungkin Selasa malam Rabu atau Rabu malam Kamis, karena hampir tiap malam ini kita pasti ketemu, di sela-sela waktu pasti kita membahas satu hal yang itu bisa kita diskusikan dengan banyak pengurus, baik ranting, kemudian anak ranting, ansor dan lain-lain. Itu tambahan dari saya. Monggo teman-teman kalau ada yang ini, kalau ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, monggo silakan. Ayo Pak Qadir. Biar pendukannya 2 nih. Kan yang satu pendukan beneran, yang satu kan pendukannya di jalur goib. Biar mujarab. Mohon maaf untuk menyikapi daripada tadi yang telah disampaikan Kiai Eko, dari kami insyaallah untuk PAC ya, atau pengurus PAC, dengan adanya pembentukan ranting Bakarusa wilayah Limus Tunggal, kami siap membimbing, siap katakanlah Mendampingi lah ya. yang mendampingi untuk mendampingi kegiatan berjalannya Bakarusa khusus di Limus Tunggal. Boleh mungkin secara privat dari pengurus tersebut, karena setidaknya ketika pengurus itu setidaknya harus lebih unggul nanti daripada peserta berikutnya ya. Katakanlah ya pengurus kelas 2 ada peserta berikutnya kelas 1 kan setingkat lebih tinggi ya. Kita juga menyiapkan atau tersedia untuk privat. Kalau privat memang boleh dari pelatihnya langsung ke lokasi, atau sumber bagus dari pesertanya langsung ke lokasi, ke sekretariat. Jadi kita siap tiap malam pun, asal memang ada jadwal-jadwal tertentu, artinya pindah tempatnya. Itu adapun untuk melayani khidmatnya Bakarusa, insyaallah
siap tersedia, apalagi pelatihnya ada di Cibejo, artinya sekarang udah istilahnya bermarkas ya, karena beliau juga kerjanya sudah dekat ya, saya khawatirkan, makanya saya mengadakan atau pengkaderan atau sebagai terutama putra daerah itu khawatirnya ketika ngandelin pelatih dari Ranto, ketika pekerjaannya pindah tempat seperti kemarin di Tambun yang seharusnya tiap malam ada di Chelsea, akhirnya seminggu sekali, itu pun seminggu sekali diupayakan apa benar-benar dimaksimalkan. Saya pengen seminggu 2 kali udah bisa, mungkin capeknya, mungkin dengan berbagai hal, memang karena di kita itu saya sendiri atau PAC pengurus itu tidak bisa menggaji ya, mereka juga butuh kebutuhan ya, yang namanya Ranto juga yang di rumah udah hitung jari ya, jadi makanya mumpung ini insya Allah alhamdulillah kita doakan juga biar istiqomah di kerja di Wanaherang ya, dekat istilahnya, jadi untuk pulang perginya dekat, sehingga setiap malam pun masih siap mampu untuk membimbing. Nah, intinya berjalan bersama-sama bareng untuk kepengurusan yang khusus tadi. Adapun peserta atau kegiatan yang lainnya, misalkan pelatihnya tidak datang, tidak hadir di lokasi latihan, ketika pengurusnya otomatis sudah privat, otomatisnya bisa pengurus dari pengurus yang berjalan, kayak halnya di Sabdul Rahim. Nah, saya ngandelin pengurus pas pengurusnya, saya ngandelin pelatih pas pelatihnya ada halangan, tetap memang kesana jadwalnya setiap malam Sabtu sudah ada, itu tetap kita kirim 2 orang, entah itu yang senior, artinya ke yang kelas SMP ya, karena di kita itu ada TK, SD, SMP, SMA dan perguruan itu di Pakarusa itu kalau dan jenjangnya tidak kayak mungkin berbeda dengan perguruan-perguruan yang lain yang kadang hanya setahun sudah jadi pelatih, tapi di Pakarusa minim itu 3 tahun minim. 2 tahun. 2 tahun lah katakanlah, itu 2 tahun pun kalau latihan seminggu 3 kali. Kalau seminggu cuma 2 kali apalagi sekali bisa 4 tahun, bisa 3 tahun untuk sampai jadi pelatih. Karena di Pakarusa memang ratusan jurus yang atau rasa ini dari TK, belum dari TK-nya, dari SD-nya, SD aja ada SD AB, SMP AB, SMA AB, terus perguruan tingginya udah sampai kemarin alhamdulillah telah meluluskan membaiat satu Cak Khalis ya, Tuan Nur Khalis dari Malang ya. Dia umur di atas 60 tapi alhamdulillah masih aktif ikut latihan Pakarusa. Dia umur 60 itu mengecek dengan bapak, tapi insya Allah ya bukan menyombongkan, tapi insya Allah untuk push up 50 kali pun masih kuat, bahkan sampai dicambuk berapa kali cambukan setiap ada harlah NU di Bogor di Pemda, tampil cambuk yang pakai maksud yang benar-benar biasa ya, karena itu olah pernapasan, olah tenaganya, bukan karena saktinya, bukan karena gaib ya, gaib mah di sini ada jalur gaib ya, itu untuk umur juga enggak, tidak saya udah tua, saya nggak mau capek-capek latihan, saya nggak mau capek-capek ngeluarin keringat. Banyak ternyata kita jalan di Medland, banyak ada aki-aki lari, bagaimana apa, nyari benar-benar sehat, nyari benar-benar katakanlah melawan usia, melawan kematian. Padahal kaidaja ajaluhum la yastaqim masya'allah wa la yastaqdimun itu. Tapi alhamdulillah juga usia 63 kurang lebih kelihatan muda ya. Artinya memang gemar olahraga, padahal kesibukannya luar biasa. Pagi jualan ayam, ntar siang jam 9 sampai jam 2 jam 3 jualan kedok litri, yang makanya apalagi
enjoy terus, dangdutan terus tiap gedung itu kan dangdutan terus ya. Itu malamnya latihan, itu hampir semalam seminggu 3 kali. Itu bahkan karena beliau sudah jadi akhirnya lulus sampai lulus, katakanlah jadi asisten pelatih untuk namanya sabuknya merah, asisten pelatih. Itu sabuk merah juga identik pakai usaha Brebes. Nah dia kalau untuk umumnya tetap selendang hijau. Mungkin sekilas pengalaman daripada Pak Kholis yang benar-benar khirohnya luar biasa, bukan hanya ngaji bukan hanya fisik pakai usaha, ngaji pun sampai terakhir ngaji taklim Pak Kholis ya. Dia masih semangat taklim dan luar biasa. Capeknya misalnya ya itu bangun subuh, udah besar lele jualan ayam dan kedok, terus masuk latihan hanya untuk berjuang untuk syiar. Alhamdulillah luar biasa. Doakan mudah-mudahan sehat serta panjang umur sampai hari kiamat. Para bapak hadirin sekalian, mungkin sekedar intermezzo atau sekedar memperkenalkan perkenalan tentang keperusahaan bahwa keperusahaan memang suatu lembaga silat. Tadinya lembaga sekarang Banom, suatu Banom perguruan pencak silat di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Makanya tetap lambangnya juga lambang dunia, bintangnya juga bintang 9, masih utuh, tidak kurang 2, jadi bintang 7. Mudah-mudahan dengan adanya Pak Nusir juga di Cilengsi kita yang jelas tidak henti-hentinya untuk selalu minta doa dari para kiai, para ustadz, para khatib, para asatidz, khususnya paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga kita diberi mandat amanat untuk mendoktrin ya putra-putri panjenengan semua sekalian, yaitu untuk tentang ke-NU-an, benar-benar pengkaderan yang diawali dari usia anak dini. Bahkan kita awal pernah membuka pekarusan di daerah Rawailat, itu umur 3 tahun, orang tuanya kurang nganteri sama anaknya yang namanya usia 3 tahun, 4 tahun, ya suruh latihan, suruh baris berasi udah pada lari dari enggak karuan. Tapi alhamdulillah ya dari usia dini pun udah semangati, udah didoktrin dengan yel-yel NKRI harga mati, udah gitu. Bela kiai sampai mati, bela ulama semoderna. Dan yel-yelnya gitu dari usia dini. Makanya kita nyanyi-nyanyikan pun lagu-lagu tentang keilmuan. Mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya nanti bisa ngobrol-ngobrol bareng sambil ngopi sambil rokok. Tapi yang jelas kami atas nama pengurus Pagarusa untuk Kecamatan Cilengsi dapat menyampaikan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya tetap mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.